Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kita bahwa sepeninggal beliau akan terjadi banyak perbedaan dan perpecahan di dalam umat Islam. Apalagi pada zaman sekarang terjadi berbagai perbedaan pendapat antar teman, antar sahabat, antar guru agama Islam, antar ustadz, antara para alim ulama yang kita muliakan dengan ilmunya. Saudaraku sekalian, perbedaan pendapat itu sangat mungkin terjadi dengan berbagai faktor latar belakangnya. Bisa terjadi karena ilmu yang sangat terbatas. Bisa terjadi karena literatur yang dia baca sangat kurang. Bisa terjadi karena mengkultuskan seseorang individu. Bisa jadi perbedaan itu karena merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling dekat dengan surganya Allah. Bisa jadi perbedaan itu karena kepentingan politik. Bisa terjadi karena kepentingan bisnis konflik. Bisa terjadi karena pesanan dari penguasa. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbedaan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbedaan pendapat itu sangat wajar terjadi. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan dua orang sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Apa pesan beliau? Jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Apa yang terjadi ketika dua orang sahabat itu dalam perjalanan? Karena waktu asar sudah hampir selesai, maka satu orang sahabat itu melaksanakan sholat asar meskipun belum sampai ke Bani Quraidah. Dan yang kedua, dia tahan untuk sholat asar meskipun habis waktu sholat asar itu. Sesudah misinya selesai, kembalilah mereka kepada Rasulullah SAW dan menceritakan tentang apa yang mereka perbedakan itu. Rasulullah SAW diam sebagai tanda bahwa membenarkan keduanya, karena beliau yakin bahwa dua orang sahabat itu melakukan sesuai dengan pemahaman yang mereka punyai dan tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Dan mereka benar karena sama-sama melaksanakan perintah baginda Rasulullah SAW. Kalau saja pada zaman Rasulullah sudah terjadi perbedaan pendapat, betapa banyak hari ini perbedaan pendapat di antara umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dan sudah menjadi sebuah keniscayaan karena Allah memberikan akal pikiran kepada kita semuanya. Untuk itu, kita sebagai orang yang paham tentang agama, janganlah kita menjadi satu bagian unsur yang memecah belah umat. Jadilah kita sebagai unsur yang menjadi perekat umat, menjadi perekat ukhuwah di antara umat Islam. Tidak mungkin kita bisa menyatukan antara sholat tarawih dan witir 11 rakaat menjadi 2-3 rakaat, atau sebaliknya yang 2-3 rakaat menjadi 11 rakaat. Tidak mungkin kita menyamakan adzan Jumat 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, 11 rakaat, 2-3 rakaat. Sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid, semuanya mempunyai prinsip yang sama. Tuhannya Allah. Nabi terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya Al-Quran
perbedaan pendapat yang terjadi pada umat Islam hari ini hanya sebatas pada furu'iyah, perbedaan hal-hal yang kecil yang tidak usah kita permasalahkan lagi. Marilah kita jaga persatuan, kita jaga ukhuwah antara umat Islam. Kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.